Akhirnya yang paling ditunggu sudah menjadi resmi, di mana pemain timnas Indonesia sudah di-calling-calling mempersiapkan diri untuk melawan Kuwait dan juga Lebanon di bulan depan nanti. Kita langsung masuk aja ke inti videonya, di mana 3 kiper yang dipersiapkan oleh Patrick untuk di bulan depan nanti. Emil, kiper Scudetto, dan Nadeo dan juga Hernando. Ada satu pemain yang kurang dari satu list di sini. Karena Martin Pas terpaksa tidak bisa mengikuti pertandingan di bulan depan karena dia sedang cedera di bagian kaki. Meskipun nggak terlalu jadi masalah, karena ada Emil yang pasti bisa kita andalkan. Lalu kita masuk ke lini bertahan timnas, di mana namanya nggak asing sama sekali. Kita bakal ngelihat trio di sini, maksudnya kita bakal ngelihat trio ini lagi menjaga lini bertahan timnas Indonesia. Dan di sini puncak kejutannya, selain dari pemain yang pasti kalian kenal namanya udah nggak asing sama sekali, tetapi ada satu pemain yang tiba-tiba ada di Garuda Calling. Mark Klok resmi dipanggil lagi sebagai pemain timnas. Jujur gue ragu sampai sini, bukan soal karena performa, tetapi Mark Klok yang udah nggak muda lagi umurnya. Karena ini pemain yang sudah berumur 32 tahun, udah gitu, mainnya di Super League. Gue bahkan baru tahu kalau Liga 1 dirubah namanya jadi Super League. Lalu sudah pasti, ada 7 pemain yang berposisi sebagai sayap untuk melengkapi skuad Patrick Kluivert. Di mana ada Patinama dan juga Sandy Walsh. Ini kedua pemain yang baru aja menemukan rumah terbarunya, ditambah lagi Sandy Walsh yang baru bergabung. Dimana selain kita memiliki pemain kelas Eropa, kita juga memiliki pemain kelas Asia Tenggara. Sampai ke bagian paling depan, bambu runcing untuk timnas Indonesia di bulan depan nanti. Ini bakal menjadi pertama kalinya timnas Indonesia bermain tanpa Ole Romeni. Meskipun kalau dilihat lagi, kayaknya ada yang kurang deh. Tapi siapa ya kira-kira? Dan ternyata setelah gua ulik, kita kehilangan nomor 9 paling tajam di timnas Indonesia, Rafael Struijk, gak dipanggil sama sekali. Tapi balik lagi, siapapun yang dipanggil untuk melengkapi skuad Patrick Kluivert di bulan depan nanti, gue percaya kalau timnas bisa memenangkan kedua pertandingan secara beruntun, apalagi dimainkan di Gelora Bung Tomo. Meskipun yang masih gue bingung sampai sekarang, kenapa Elkan gak pernah dipanggil sama sekali? Apakah Patrick yang memang tidak butuh peran seperti Elkan, atau mungkin Elkan yang fokus kepada liganya sendiri? Berharap Mads Hilgers gak cedera lagi, karena pemain ini setiap tampil bersama timnas pasti gak tahu gimana caranya dia selalu cedera. Ini bakal menjadi tantangan terberat untuk Patrick dan juga timnas Indonesia di mana mereka bermain tanpa Ole Romeni. Tapi kalau menurut lo gimana?